الفاتحة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى سيدته الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ومريده الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي مريد الحبيب بكر محمد صلى الله عليه وسلم والحبيب علي الحبسي في حبيب الله بن مسلم العطاس وجده الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس شيخ علي بن عبد الله براس أن الله تعالى يفتح لنا فتوى العارفين فتوى الأنبياء المسلمين وجعلنا من العلماء العاملين المخلصين وزد لنا علما نافعا وارزقنا فهما زكيا إلى هذه النعم إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع ما توصلنا بهم سابقا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebentar saya ambil kabel ini. Kemarin kita sudah bahas tentang amil jazm, yaitu amil-amil atau huruf-huruf yang menyebabkan i'rab fi'il mudhari setelahnya menjadi ber-i'rab jazm. Kita sudah bahas kalau amil jazm itu ada dua jenisnya, yaitu yang menjazmkan satu fi'il yang setelahnya. Jadi ada fi'il sebelumnya itu amil jazm yang kita sudah pelajari, yaitu 4 macam. Ada lam yang artinya belum, yali ya apa, walada yalidu jadi lam yalid, yuladu jadi lam yulad itu. Ada juga lama aktasilu menjadi lama aktasil, jadi jazm dia. Artinya sama-sama belum, lam dan lama sama-sama belum. Dan ada lamul amri, ada lam yang menunjukkan perintah, biasanya untuk pelakunya orang ketiga. Contohnya liyukrim at-talibu ustadahu. Hendaknya yukrimu, aslinya yukrimu artinya memuliakan. Akroma yukrimu, memuliakan. Ada lamul amri, lam yang bermakna perintah. Nah, lamul amri itu li-nya itu, sehingga yukrimu menjadi liyukrim. Yukrim hendaknya seorang at-talibu, seorang murid, yukrim memuliakan ustadahu, ustadznya. Nah, yukrim ini lamnya lamul amri, lam yang artinya perintah atau kadangkala doa. Kemarin saya sudah jelaskan bedanya perintah dan doa, amr dan doa. Kalau amr itu perintah dari atasan menuju bawahan, yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalau doa dari yang lebih rendah kepada yang lebih atas. Itu contohnya kita kepada Allah Ta'ala. Kalau di sini contohnya lamul doa atau lamul amri, yaitu lian surni rabbi. Semoga Tuhanku menolongku. Aslinya yang suruh, kemasukan li yang artinya untuk perintah, jadi lian sur. Semoga menolong ni aku, semoga menolongku siapa? Rabbi Tuhanku. Ini namanya lamul amri, lam yang digunakan untuk memerintahkan atau untuk berdoa. Yang keempat ada la nahi. La ya atau la doa. Sama juga la nahi artinya la, huruf la yang artinya jangan. Bukan tidak tapi jangan. Artinya melarang. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari, jadi fi'il mudhari itu di maknanya menjadi larangan untuk melakukan fi'il mudhari tersebut. Contohnya tuhmilu, aslinya yuhmilu dia mengabaikan. Tuhmilu engkau mengabaikan. La tuhmil, jangan sampai engkau mengabaikan, janganlah engkau abaikan. Nah, itu la-nya la nahi namanya. La yang artinya jangan atau la yang melarang. Masuk ke fi'il mudhari dia ambil jazm juga. Jadi la tuhmil, tuhmil itu fi'il mudhari ber-i'rab jazm karena kemasukan la. Itu dah cukup. Atau kadang juga doa.
Kalau kita ngomong jangannya sama Allah itu kan nggak mungkin kita melarang Allah. Jadi namanya la doa itu. Contohnya apa? Rabbana la tu'akhidna. Wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau tu'akhidna, ambil apa? Ambil pertanggungjawaban dari kami atas dosa-dosa kami. Nah, kalau di sini jangan kau siksa kami, alias jangan kau minta pertanggungjawaban tersebut dari apa yang kami perbuat. Tu'akhidna. La itu artinya jangan. Tu'akhidu aslinya tu'akhidu, kau buat perhitungan kepada kami. Tu'akhidu, kau buat perhitungan kepada kami. Tu'akhiduna, kau buat perhitungan kepada kami. Kemasukan la yang artinya jangan, jadi la tu'akhidna, jangan kau buat perhitungan kepada kami. Nah, ini semua keempat-empatnya adalah amil jazm. Apabila masuk dia ke fi'il mudhari, maka fi'il mudhari menjadi ber-i'rab jazm, tapi hanya menjazmkan satu fi'il. Jadi cuma langsung fi'il mudhari yang datang setelah keempat huruf ini itu otomatis ber-i'rab jazm. Satu saja. Tidak ada dua. Itu yang kemarin ya. Memang belum saya upload ini untuk merujaah masing-masing, tapi insyaallah nanti kalau nggak malam mungkin besok. Ini pelajaran yang kemarin. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk kepada bagian daripada ambil jazm yang kedua, yaitu yang menjazmkan dua fiil. Nah, kalian ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Ya. Ingat, menjazmkan berarti hanya khusus fiil mudhari, nggak ada isim yang jazmkan. Fiil mudhari bisa jazm kalau kemasukan amil jazm. Nah, amil jazm ada yang menjazmkan satu fiil seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu lamma yang artinya belum, atau lamul amri atau lam doa yang artinya memerintahkan, liukrim, li-nya itu. Atau la yang artinya jangan, atau doa. Kalau kepada dari bawah ke atasan berarti doa. Nah, ada yang menjazmkan dua fiil. Ada amil jazm atau huruf jazm yang menjazmkan dua fiil. Apa saja itu? Sebelumnya kita baca dulu di atas. Amil jazm terbagi dua, yaitu menjazmkan satu fiil dan menjazmkan dua fiil. Nah, kalau yang menjazmkan dua fiil itu nanti ada ketentuannya, yaitu fiil pertama disebut dengan syarat, fiil kedua disebut jawab syarat. Jadi dia jenis yang kedua daripada amil jazm adalah amil jazm yang menjazmkan dua fiil, dan ini lebih banyak. Kenapa bisa menjazmkan dua fiil? Fiil yang pertama yang dijazmkan itu menjadi syarat, fiil yang kedua menjadi jawab syarat. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan mata takum akum. Contoh saya tulis ya. Contoh mata tajlis ajlis. Mata tajlisu, mata tajlis ajlis. Mata ini amil jazm yang menjazmkan dua fiil. Artinya kapan. Mana dua fiil yang dijazmkan? Tajlis sama ajlis. Maksudnya apa? Fiil yang pertama, tajlis artinya, tajlisu artinya engkau duduk. Ajlisu, aku duduk. Fiil yang pertama ini namanya menjadi fiil syarat. Fiil yang kedua menjadi fiil jawab atau jawab syarat, jawab dari syarat tersebut. Maksudnya gimana syarat dan jawab syarat? Baik. Artinya kapan saja engkau duduk, maka aku duduk. Kapan saja engkau duduk, aku duduk. Ketika engkau duduk, aku pun ikut duduk. Maka syaratnya adalah fiil yang pertama.
Syaratnya fiil yang pertama yaitu tajlis. Syaratnya engkau duduk. Kapan engkau duduk? Jawabnya, jawab dari syarat tersebut, hasil dari syarat tersebut kalau dipenuhi adalah ajlis, saya pun akan duduk. Jadi mata tajlis ajlis. Kapan engkau duduk, saya akan duduk. Nah, itulah yang dimaksud dengan syarat dan jawab syarat. Atau kita kenal mungkin dengan asas kausalitas, sebab akibat. Sebabnya ini, syaratnya ini dulu harus dipenuhi. Baru nanti ada jawabnya, baru ada musababnya. Mungkin gitu. Lebih dekat dengan asas kausalitas atau sebab musabab. Ada api, ada asap. Tapi ini, kalau ini mah nggak mesti ada gitu. Pilihan kau. Mata tajlis ajlis. Kapan engkau duduk, aku duduk. Jadi pilihan buat engkau. Kau duduknya kapan, aku akan ikut. Yang penting syaratnya dipenuhi dulu. Kalau mau ada jawabnya. Jawabnya itu aku duduk. Kau mau aku duduk, maka syaratnya penuhi, yaitu engkau juga harus duduk. Contohnya demikian. Contoh lagi misalkan in in tahzan, jika engkau tahzan, jika engkau bersedih, abki 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 intahzan abki, jika engkau menangis, abki, aku akan afwan, jika engkau bersedih, tahzan bersedih, maka abki, aku akan menangis, aku menangis, aku menangis. In ini amil jazm, menjazmkan dua fiil. In. Tahzan itu fiil syaratnya. Syarat. Abki jawab syaratnya. Abki, aku menangis, itu jawab syaratnya. Jadi jika engkau bersedih, aku menangis. Engkau bersedih adalah syarat, aku menangis adalah jawab. Kalau engkau mau aku menangis, ya engkau bersedih dulu. Syaratnya penuhi dulu. Nah, itu namanya syarat dan jawab syarat. Mesti ada dua fiil yang menjadi sebab dan akibat, menjadi syarat dan jawab syarat. Yang kemudian itu kedua fiil tersebut yang jadi syarat dan jawab syarat dijazmkan oleh amil jazm yang seperti in atau seperti mata tadi yang menjazmkan dua fiil. Nanti apa saja akan disebutkan nanti apa-apa saja yang bisa menjazmkan dua fiil. Ada 12 jumlahnya. Nah, baik. Mana Ustadz kalau gitu jazm? Nih, in kan ambil jazm menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama jadi syarat, fiil yang kedua jadi jawab syarat. Mana fiil pertama yang jadi syaratnya? Fiil pertama yang jadi syaratnya yang dijazmkan oleh in adalah tahzan. Aslinya hazina yahzanu atau tahzanu. Tahzanu engkau bersedih. Gara-gara kemasukan in yang ambil jazm, tadinya tahzanu rofa, awalnya kan rofa semuanya karena tidak kemasukan ambil nasab ambil jazm, kemasukan in, kemasukan ambil jazm, jadinya tadinya rofa menjadi jazm. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya sukun, sehingga tahzanu menjadi tahzan. Iya. Tuh. Diganti dia menjadi jazm. Tanda jazmnya sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena dia fi'il mudhari yang tak bersambung. Baik. Terus yang kedua mana kan menjazmkan dua fi'il? Baik. Yang kedua adalah abki. Aslinya itu sebelum kemasukan ambil jazm tulisannya gini. Abki. Abki. Jadi ada huruf ilat terakhirnya, yaitu ya-nya ini. Abki, aku menangis. Kemasukan in yang menjazmkan dua fiil menjadi jawab syaratnya si abki itu, akhirnya
jazmlah i'rabnya gara-gara kemasukan in yang menjazmkan dua fiil. Saya itu eh ayo belum selesai. Dadah. Dadah. Yuk, yuk, yuk. Yuk ikut. Ah. Ya, afwannya. Tadinya abeki jadinya begini. Afwan saya tulis ulang. Abeki artinya aku menangis. Aduh, salah. Kasrah. Abeki. Ya. Tadinya abeki gara-gara kemasukan in yang ambil jazm menjazmkan dua fiil dan abki menjadi jawab syaratnya sehingga dia beri'rab jazm. Apa tanda jazmnya si abki? Tanda jazmnya karena dia adalah fiil mudhari yang mu'tal akhir yang huruf akhirnya berupa huruf ilat, maka tanda jazmnya bukan sukun tapi hazful illah, menghapus huruf ilat tersebut sehingga tadinya abki menjadi abki. Abki. Itu. Nah, itulah contoh maksudnya amil jazm yang menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama jadi syaratnya, fiil yang kedua jadi jawab syaratnya. Dua-dua fiil tersebut menjadi beri'rab jazm sebab kemasukan amil jazm yang menjazmkan dua fiil. Apa saja? Lalu yang menjazmkan dua fiil itu ada 12 jumlahnya, yaitu yang pertama in. Setiap huruf jazm ini, setiap amil jazm yang menjazmkan dua fiil ataupun yang satu fiil pun itu punya arti masing-masing kan. Walaupun pasti yang setelahnya yang datang adalah syarat dan jawab syarat ya. Fiil pertama jadi syarat, fiil kedua menjadi jawab syarat. Tapi artinya masing-masing setiap amilnya. Bagaimana? Baik, kita mulai dari yang pertama in. In artinya jika. In artinya jika. Saudara Sayyidina Muhammad. Sebentar. Baik. In artinya jika. In artinya jika. Contoh, in tadlim tandam. Jika engkau berbuat zalim, tandam, engkau akan menyesal. Nah, in ini artinya jika. Menjazmkan dua fiil, yang fiil pertama jadi syarat, fiil kedua jadi jawab syarat. Syaratnya adalah engkau berbuat zalim, jawab syaratnya engkau menyesal. Jika engkau berbuat zalim, engkau akan menyesal. Maka kalau engkau ingin menjadi orang yang menyesal, berbuat zalimlah. Syaratnya. Tapi kalau kau tidak ingin menyesal, maka jangan lakukan syaratnya. Yaitu jangan berbuat zalim. Nah, in artinya jika. Sehingga kalau digabungkan, in tadlim tandam. Jika engkau berbuat zalim, engkau akan menyesal. Nah, ini amil jazm menjazmkan dua fiil. Tuh.
Fiil pertama syaratnya jazm, fiil kedua jawab syaratnya juga jazm. Tanda jazmnya sama-sama sukun karena keduanya adalah fiil mudhari yang tak bersambung. Fiil mudhari yang fresh dari kamusnya begitu. Ini pakainya sukun, pakai tanda asli. Itu yang pertama. In artinya jika. Yang kedua ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma. Ma artinya apa? Sama dia. Ma artinya apa? Apa saja atau apa-apa. Ya, bagaimana contohnya dia menjazmkan dua fiil? Ma tatasaddaq yudha'ifhullahu. Ma tatasaddaq yudha'ifhullahu. Apa-apa saja atau apa saja tatasaddaq yang engkau sedekahkan, yudha'ifhu pasti akan dilipat gandakan itu atau apa-apanya itu Allahu oleh Allah. Allah jadi fa'ilnya. Nah, ini ma amil jazm menjazmkan dua fiil. Mana syarat jawab syaratnya? Fiil syaratnya. Fiil syaratnya adalah tatasaddaq. Ma tatasaddaq apa-apa saja yang engkau sedekahkan. Yudha'ifhu Allahu. Allah akan melipat gandakannya. Yudha'ifu artinya melipat gandakan. Mana fa'ilnya? Allah. Allah lipat gandakan. Hu jadi apa? Maf'ul bih. Allah akan lipat gandakan dia. Dianya atau hu-nya kembali ke ma. Domirkan dia kembali ke ma. Alias apa-apanya saja itu yang disedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Pakai hu. Nah, ada dua fiil yang jazm di sini yaitu tatasaddaq sama yudha'if. Tatasaddaq menjadi syarat, yudha'if menjadi jawab syarat. Kalau kau mau dilipat gandakan Allah, maka sedekahlah. Apapun yang kau sedekahkan, apapun itu yang Allah lipat gandakan. Baik. Coba. Fi'il syaratnya beri'rab jazm. Jawab syaratnya juga beri'rab jazm. Sampai sini kan huruf terakhirnya. Hu-nya kan domir yang jadi maf'ul bih. Sehingga mata tasaddaq yudha'if Allah. Apapun yang engkau sedekahkan, Allah lipat gandakan. Syarat dan jawab syarat sama-sama beri'rab jazm gara-gara kemasukan ma yang menjadi amil jazm menjazmkan dua fi'il. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga ada man. Man artinya siapa-siapa. Man siapa-siapa atau barang siapa. Contohnya man yaksal yajhal. Man yaksal yajhal. Aslinya yaksalu yajhalu. Yaksalu malas, yajhalu bodoh. Yaksalu malas, yajhalu bodoh. Man yaksal yajhal. Siapa yang malas, dia akan bodoh. Yaksalu dan yajhalu tadinya ketika kemasukan man amil jazm menjazmkan dua fiil, yang satu jadi syarat, yang satu jadi jawab syarat, maka i'rabnya kedua fiil tersebut berubah menjadi jazm, tanda jazmnya sukun di sini. Kenapa? Karena keduanya fiil mudhari yang tak bersambung. Baik. Syaratnya yaksal, jawabnya yajhal. Syaratnya malas, jawabnya hasil dari syarat tersebut kalau dipenuhi adalah dia akan bodoh. Kalau engkau mau bodoh, bermalas-malasanlah. Kalau engkau tidak mau bodoh, jangan penuhin syaratnya, jangan bermalas-malasan. Begitu. Jadi man yaksal yajhal, man juga amil jazm menjazmkan dua fiil. Baik. Selanjutnya ada mahma. Mahma. Mahma artinya apa saja bisa. Apa saja. Atau kadang artinya pun bagaimanapun. Bisa apa saja, bisa apapun, bisa bagaimanapun. Tergantung konteks. Nah, dalam hal ini di sini diartikan apapun. Contohnya, mahma tu'tina nashkurka. Mahma tu'tina, apapun atau bagaimanapun tu'tina engkau berikan. Tu'ti memberikan,
Nah kami, bagaimanapun engkau berikan kepada kami, atau apapun yang engkau berikan kepada kami, nashkurka. Nashkuru artinya kami berterima kasih. Kamu, kami mensyukuri kamu. Kami berterima kasih kepada kamu. Nah, mahma ini amil jazm menjazmkan dua fiil. Mahma artinya bisa bagaimanapun, bisa apapun, tergantung konteks. Ini dua-duanya bisa nih, bagaimanapun engkau berikan kepada kami akan berterima kasih kepadamu. Atau apapun engkau berikan kepada kami akan berterima kasih kepadamu. Tuktina ini fiil syarat. Syaratnya kau kasih dulu. Jawab syaratnya kami terima kasih kepadamu. Nah ini dua-duanya tukti sama naskur itu sama-sama jazm karena kemasukan mahma ambil jazm menjazmkan dua fiil. Oh kok bisa Ustaz tukti mana jazmnya? Oh ingat ini tukti aslinya begini nih. Tukti tukti atau yukti memberikan. Tukti engkau memberikan. Nah berarti ini fiil mudhari namanya fiil mudhari mu'tal akhir. Fiil mudhari yang akhirnya huruf illat. Sehingga kalau jazm tanda jazmnya adalah hazful illah, menghapus huruf illatnya. Sehingga yang tersisa tinggal ti. Jadi tanda jazmnya hazful illah, menghapus huruf illat. Bila terus bersambung dengan domir nahnu sebagai maf'ul bih. Kau berikan kepada kami. Mahma apapun kau berikan kepada kami, nashkurka. Aslinya nashkuru kalau rofa, kemasukan amil jazm mahma jadi nashkur. Tanda jazmnya sukun karena dia fi'il mudhari yang tak bersambung. Ka-nya jadi maf'ul bih lagi. Ka-nya domir. Jadi maf'ul bih lagi. Ya. Domir apa itu? Domir mutasil bukan munfasil. Walaupun kelihatannya nggak nyambung. Kenapa? Karena emang rokma nggak bisa nyambung sama apa-apa. Baik. Jadi itu mahma. Ya. Lalu ada lagi yang kelima, izma. Izma artinya sama kayak in atau iza atau iz. Artinya jika atau kapanpun. Ya. Kapanpun atau jika. Jika kan aslinya kapanpun. Bila, jika itu masa, waktu dia. Kalau kita lihat bahasa Melayu tuh, bila makan. Bila kau makan. Kapan kau makan artinya. Bila itu kapan. Keterangan waktu bila itu. Aslinya. Jika atau bila. Alias kapanpun. Nah, izma juga begitu. Artinya jika. Alias bila alias kapanpun. Izma contohnya. Dia menjazmkan dua fiil. Contohnya bagaimana? Izma tuhsin ila ghairika yusibkallahu. Izma tuhsin, kapanpun atau jika tuhsin engkau berbuat baik ila ghairik pada selainmu, yusib kallahu, Allah akan ganjar engkau. Allah akan balas engkau, Allah akan berikan pahala kepada engkau. Baik, fiil yang pertama jadi syarat adalah tuhsin. Tuhsin artinya berbuat baik. Ila ghairik pada selainmu. Jawabnya kalau engkau berbuat baik, yusibka, engkau akan dibalas, diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Yusibka jadi jawab. Nah, sama-sama jazm. Kalau ini mudah kelihatan tanda jazmnya sukun karena dia fi'il mudhari yang tak bersambung. Yusibka tadinya asaba yusibu. Yusibu. Rofa, tanda rofanya domah kalau rofa. Gara-gara kemasukan ijma menjazmkan dua fiil, dia jadi jawabnya sehingga dia ikutan jazm, tanda jazmnya sukun juga. Itu ijma. Lanjut ya. Yang keenam adalah ai. Ai artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana hilang? Ayyun, ayya, ayyu, ayyi. Tergantung i'rabnya. Pokoknya ayya. Ayya, apa artinya ayya? Pakai harokat. Ayya bisa nanti kadang-kala bisa dibaca ayyu, bisa dibaca ayyi, tergantung menuntut apa konteksnya. Yang penting ay pakai tasdid. Ayyu, ayya atau ayyi. Nah, di sini dikatakan contohnya ayya amalin ta'mal yujza.
Apa ayya, ayu, apa saja, sama kayak ma. Artinya apapun atau apa saja. Ayya amalin, apapun amal. Takmal yang engkau perbuat. Ini fiil syaratnya. Yujza, akan dibalas. Ini jawab syaratnya. Menjazmkan dua fiil. Fiil pertama jadi syarat, apapun amalan yang kau perbuat, apapun perbuatan yang kau kerjakan, takmal jadi syarat kau perbuat. Berbuat dulu, baru dibalas. Itu yujza, dibalas artinya. Engkau beramal, nah tanda jazmnya sukun, gampang sekali ini. Karena kenapa tanda jazmnya sukun? Karena dia fi'il mudhari yang tak bersambung. Jawabnya adalah yujza. Aslinya yujza, kayak pakai alif setelahnya. Kebanyakan saya. Yujza, begini seharusnya. Yujza, aslinya yajzi, yajzi, artinya membalas. Yujza, dibalas. Yajzi fi'il maklum, diketahui fa'ilnya. Artinya membalas. Yujza fi'il majhul, tidak diketahui fa'ilnya. Yujza, dibalas. Itu pelajaran naibul fa'il ya. Kita ingat, yajzi membalas, yujza dibalas. Nah, akhirnya ini huruf ilat. Sehingga kalau dia jazm, tanda jazmnya adalah hadful illah. Huruf ilatnya dihapus. Maka kita lihat tuh di yujza, nggak ada alifnya. Itu alif ya, aslinya ini alif, bukan ya, bentuknya aja kayak ya, padahal alif ya. Tahu dari mana? Kalau ini ya, karena sebelumnya kasroh. Kalau ini yujza, alif karena sebelumnya fathah. Nah, lihat sebelumnya aja. Kalau itu huruf ilat sebelumnya fathah berarti dia alif. Kalau itu huruf ilat sebelumnya kasroh berarti dia ya. Kenapa? Karena buat dibaca panjang juga tidak cocok fathah kecuali dengan alif, kasroh kecuali dengan ya. Yang penting poinnya dia fi'il mudhari yang akhirnya huruf ilat. Sehingga kalau dia jazm, gara-gara kemasukan ayya, ambil jazm menjazmkan dua fiil, maka tanda jazmnya adalah hadful illah. Tadinya ada huruf illat di sini seperti ini, diilangin. Gara-gara dia i'rab jazm kemasukan ayya. Itu. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sampai 6, masih ada 6 lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada? Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Yang ketujuh ada mata. Mata artinya kapanpun atau kapan saja. Mata tufarikni afrah. Kapan saja tufarikni engkau berpisah denganku, afrah aku gembira. Masya Allah. Mata artinya kapan saja. Dia juga menjazmkan dua fiil. Ambil jazm menjazmkan dua fiil. Yang jadi syaratnya adalah tufarik. Aslinya tufariku. Kemasukan mata jadi tufarik. Artinya engkau berpisah. Nih saya, engkau berpisah saya, alias engkau berpisah dengan saya. Mata tufarik nih, kapanpun engkau berpisah dengan saya, afroh aku gembira. Syaratnya engkau berpisah dengan saya, jawabnya afroh aku gembira. Kau ingin saya bergembira, maka pisah aja dengan saya. Gitu. Dua-duanya jazm. Tanda jazmnya sukun karena dua-duanya fi'il mudhari yang tak bersambung. Gara-gara apa dia jazm? Kemasukan mata ambil jazm, menjazmkan dua fi'il. Yang kedelapan ada ayyana. Ayyana artinya kapan saja juga, sama kayak mata. Contohnya ayyana ta'sillaha yuhinka. Kapan saja engkau bermaksiat kepada Allah, yuhinka, dia pasti akan menghinakanmu. Ta'si aslinya aso ya'si. Ta'si begini. Ta'si. Akhirnya ya. Tahu dari mana akhirnya ya? Tuh sebelumnya kasroh.
Berarti ini fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang akhirnya huruf illat itu ya. Gara-gara kemasukan ayyana menjazmkan dua fi'il, syaratnya ta'si, jawab syaratnya yang ya yuhin, menghinakan. Allah menghinakanmu. Kalau engkau mau Allah menghinakanmu, bermaksiatlah kepadanya. Nauzubillah. Dua-duanya i'rabnya jazm. Taksi tanda jazmnya hadful illah karena dia mu'tal akhir. Tuh. Jadinya nggak ada huruf illatnya, langsung taksi saja. Yang yuhinka, yuhinu aslinya. Gara-gara kemasukan ayyana jadi yuhinka. Menjadi tanda jazmnya adalah sukun karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung atau fresh from the vocabulary. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-9 adalah aina. Kalau aina di mana? Nah, kalau dalam hal konteks syarat dan jawab syarat jadi di mana saja. Contohnya aina ma takunu yudrikkumul mautu. Ini ayat Al-Qur'annya. Aina ma takunu yudrikkumul mautu. Di mana saja kalian berada, yudrikkum pasti akan mendapati kalian. Siapa yang mendapati kalian? Yang menemui kalian? Al mautu, kematian. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menemui kalian. Baik. Syaratnya adalah takunu, di mana saja. Jawab syaratnya yudrikkum, menemui kalian. Jawabnya. Siapa yang menemui kalian? Kematian. Kematian jadi fa'il. Yang nemuin kan kematian. Kumnya jadi maf'ul bih, kalian. Kalian jadi maf'ul bih. Objek sasaran dari menemui. Siapa yang menemui? Kematian. Siapa yang ditemui? Jadi maf'ul bih. Temui kalian. Itu syaratnya takunu, beradalah engkau di suatu tempat. Ainama, di mana saja engkau berada, beradalah engkau di suatu tempat, maka pasti akan kalian temui kematian. Baik, jadi jawabnya kalau kalian ingin mati, syaratnya semudah eksis, kalian eksis. Kalau kalian eksis, kalau kalian berada di suatu tempat, dimanapun itu pasti kalian akan mati. Baik. Nah, berarti kan nggak ada celah tuh. Semua orang syaratnya pasti memenuhi. Wah, karena kita nggak mungkin tidak berada di suatu tempat. Gitu. Kalau kita berada di suatu tempat, maka nanti jawabnya akan ada, yaitu yudrikkumul mautu. Kematian pasti akan menemui kalian. Gitu. Kecuali kau berada di suatu tempat yang tidak ada, nowhere, maka itu kalian tidak akan mati. Cuma kan nggak ada. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-10. Anna, kita habisin aja ya. Anna, sama Anna dengan Aina dan juga dengan Ayana. Ayana kapan saja dengan Aina, afwan. Anna sama dengan Aina. Artinya kapan saja. Anna contohnya kapan saja, afwan. Aina dan Anna sama-sama di mana. Kalau Ayana dengan mata, artinya kapan saja. Kalau ini di mana saja, Anna. Baik. Anna tattaqillaha tafuz. Di mana saja engkau bertakwa kepada Allah, tafuz, engkau akan beruntung. Syaratnya tattaqi, jawabnya tafuz. Kalau engkau bertakwa, engkau akan beruntung. Bisa dah dianalisa sendiri itu mana syarat, mana jawab syarat, apa tanda jazmnya. Baik. Yang ke-11 haitsuma. Haitsuma juga artinya di mana saja. Haitsuma tuti'ullaha tuflihu. Di mana saja engkau taat kepada Allah, tuflihu, engkau akan beruntung. Tuti'u syarat, tuflihu jawab syarat. Apa tanda jazmnya tuti'u sama tuflihu? Nah, ini tanda jazmnya adalah hazfun nun, menghapus huruf nun, karena fi'il mudhari'nya adalah yang termasuk af'alul khamsah. Aslinya tuti'una, tuflihuna, kalian, karena artinya kan kalian memberi, berpatuh atau kalian bersikap patuh, taat, tuflihu, kalian beruntung. Karena kalian, jadi aslinya tuti'una tuflihuna. Gara-gara udah kemasukan haitsuma, nunnya dihapus sebagai tanda jazm. Karena dia, kenapa tanda jazmnya harfun nun? Karena dia af'alul khamsah.
Itu kan fi'il mudhari cuma ada 3 tadi. Fi'il mudhari yang polosan tidak bersambung, tanda jazmnya sukun. Fi'il mudhari yang tanda jazmnya hadzfun nun, yaitu af'alul khamsah. Dan fi'il mudhari yang tanda jazmnya hadzful illah, menghapus huruf illat, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir alias fi'il mudhari yang akhirnya huruf illat. Cuma 3 itu, nggak ada lagi. Baik. Yang terakhir ke-12 adalah kaifa ma ta'kul akul. Artinya kaifa bagaimana. Kaifa ma bagaimana saja. Ta'kul engkau makan, akul begitulah aku akan makan. Jadi syaratnya engkau makan, bagaimana engkau makan, begitu aku akan makan, jawab syaratnya. Takul akul sama-sama tanda jazm sukun karena fi'il mudhari yang tak bersambung. Nah, inilah ke-12 amil jazm yang menjazmkan 2 fi'il. Kalau yang menjazmkan 1 fi'il ada 4, lamul amri dan la nahi. Ada juga yang menjazmkan 2 fi'il, yaitu in jika, ma apa saja, man siapa saja, mahma apa saja juga, izma kapan saja atau jika, ayya apapun, mata kapanpun, ayana kapanpun, aina dimanapun, anna pun dimanapun, haitsuma dimanapun juga, kaifama bagaimanapun. Nah, nanti yang dijazmkan adalah 2 fiil setelahnya, yang pertama menjadi syarat, yang kedua menjadi jawab syarat. Sama-sama jazm, mungkin tanda jazm bisa berbeda karena bentuk katanya yang berbeda. Yang satu fi'il mudhari akhirnya huruf illa, yang satu fi'il mudhari tidak bersambung, yang satu fi'il mudhari bersambung alias af'alul khamsah. Tanda jazmnya beda-beda. Hadzfun nun, hadzful illah atau sukun tanda asli. Begitu. Nah, itu semua amil jazm yang menjazmkan 2 fi'il. Ada pertanyaan sampai ini? Silahkan. Alhamdulillah. Ada Ibnu, Dimas, Hamam, ada Bang Herman. Kemana aja Bang Herman nih? Tadi semangat benar. Iya. Tadi baru ini. Baik. Setelah ada chat langsung masuk. Baiklah, Basma Mustilah. Nah, ini memang yang menjazmkan 2 fiil ini tidak sesering yang menjazmkan 1 fiil, khususnya lam dan lamma. Ya, jadi tidak jarang juga sih seringannya di syair gitu, atau di ayat Al-Qur'an. Mungkin pun di hadis, tapi kalau di kitab-kitab tidak terlalu sering muncul amal jazm yang menjazmkan 2 fiil ini. Baik, ada pertanyaan tidak? Dimas, bisa dipaham? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ibnu, bisa dipaham? Bang Sadam, bisa dipahami insyaallah menjazmkan 2 fiil. Ingat-ingat yang penting pertama jadi syarat, yang kedua jadi jawab syarat. Asas kausalitas, sebab akibat. Ada? Bang Sadam nggak ada? Baik. Hamam, bisa dipaham? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Nah, Bang Herman? Insyaallah Ustaz. Baik. Kalau gitu kita latihan dulu dikit ya. Kita latihan dulu. Kita mulai dari Dimas dulu. Tafadhol Dimas. Silahkan nomor 1. Nomor 1 baca. Yang nomor lam yaqra Nama orang. Hasanal Qur'an. Gimana Ustaz? Nama orang Hasan. Oh, lam yaqra Hasanu Bagus. Al-Qur'an. Baik. Al-Qur'ana. Bagus, Hasan. Artinya? Lam itu artinya apa ya? Oh, tidak apa belum? Tidak membaca Quran. Tidak apa belum? Belum. Hasan Hasan perbedaan ya membaca antara Quran tidak dan belum.
Kalau belum itu menafikan juga, tapi menafikannya yang lalu. Bisa saja setelah itu dia akan membaca. Kalau belum kan dari mulai titik dia ngomong sampai sebelumnya itu dia belum pernah baca, tapi setelahnya mungkin akan baca. Tapi kalau tidak, itu menafikan aja keseluruhan. Dia tidak baca. Mungkin dia nggak bisa baca Quran atau bagaimana. Begitu. Baik. Coba dari ulang. Maaf. Lam yaqra Hasanu Al-Qur'ana. Nah, pertama Hasan bukan isim ghairu munsharif. Hasan Jadi nggak usah kalau nggak ada alif lam, kasihlah dia apa? Kan nggak ada alif lamnya tuh Hasan. Nggak ada alif Hasan. Jadi harus dikasih tanwin. tanwin. Jadinya gimana? Hasan lam yaqra Hasanun Al-Qur'ana. Bagus. Artinya Hasan belum membaca Al-Qur'an. baik. Lam kalimah apa? Isim, fi'il apa huruf? Kalimah huruf. Huruf apa namanya? Huruf jazm. Jazm. Baik. Menjazmkan berapa fi'il kalau lam? Menjazmkan satu fi'il. Baik. Yaqra kalimah apa? Kalimah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. I'rabnya I'rabnya jazm. Nah, kenapa bisa beri'rab jazm dia? Karena kemasukan amil jazm lam. Nah, tanda jazmnya Tanda jazmnya apa nama itu ini tuh yang bulatan tuh? Sukun. Sukun. Kenapa sukun? Tanda jazmnya? Karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung. Hasan jadi apa? Hasan menjadi fa'il. Bagus. Yang belum baca si Hasan soalnya kan fa'ilnya. I'rabnya? I'rabnya rofa. Tanda rofa'nya? Rofa'nya domah. Kenapa? Kok domah? Karena dia apa namanya itu? Mufrad. Isim mufrad. Bagus. Isim mufrad. Kalau Al-Quran jadi apa? Al-Quran jadi maf'ul bi, Ustaz. I'rabnya? I'rabnya fathah, nasab. Tanda nasabnya? Fathah. Bagus. Kenapa? Karena dia bentuknya isim mufrad. Bagus. Hasan. Lanjut. Bang Sadam ada nggak nomor 2? Nggak ada. Penyimak aja kali. Baik. Kalau gitu. Tadi siapa? Dimas ya? Hammam deh. Sekarang. Halo? Hammam ada? Ya, Ustaz. Ya, silakan. Nomor 2. La tashrab as-samma. Artinya? Janganlah kamu meminum racun. Bagus. Hasan. Ini udah ya kayaknya ya? Udah, Ustaz. Oh, udah ya. Ya udah dah, lanjut aja. Nama yang berarti kita kalau udah ini sampai nomor 4 ya? Nomor 4 juga belum ya? Udah, Ustaz. Nomor 4 udah. 5 belum, Ustaz. Masa nomor 4 Udah, Ustaz. Nomor 4 menjazmkan 2 fi'il. Udah ya? Belum, Ustaz, kayaknya. Belum lah. Dia baru sampai 3 pasti. Nah, nomor 4. Tamam. Dia jatahid. Enggak. Salah. Nomor 4 in, pakai in awalnya. Oh, intaksil tajhal. Taksal. Oh, intaksal tajhal. Artinya ini udah nih. Tadi di contohnya disebutin ya. Tadi ada di contohnya disebutin taksal tajhal man. Oh, tadi mah pakai man. Baiklah, Bas. Artinya? Oh iya. Apa? Jika kau malas, maka kamu akan bodoh. Iya, ahsan. Mana ada amil jazm?
In. Artinya Jika. menjazmkan berapa dia? Menjamkan dua fiil. Dua fiil. Mana saja? Taksal dan tajhal. Taksal jadi apa? Jadi Syarat apa jawab syarat? fiil mudhari. Ya, fiil mudhari'nya Oh, syarat. syarat. Baik, jawab syaratnya. Tajhal. Nah, keduanya beri'rab apa? Jazm. Kenapa? Karena kemasukan amil jazm. Tanda jazmnya? Sukun. Kenapa? Karena fiil mudhari yang tidak bersambung. Bagus. Itu kalau itu fiil mudhari mana fa'ilnya? Dua-duanya. Eh eh, Domir mustatir. Aywa. Dhamir mustatir takdiruhu. Diruhu anta. Bagus. Ahsan. Anta. Domir yang mumpat dikira-kira anta. Bagus. Bang Herman. Nomor 5, Bang Herman. Tafadhal. Ya, yai. Ma tadakhir mim malaki yang Min malika. mim malika Hmm. mim malika yang pakah. Iya. Tahu nggak kira-kira? Ma dulu. Ma artinya apa? Ma Ma? apapun. Apa? Ma apapun. Tadakhir. Tadakhir apa? Dari kata dahara ya, yai. Iddakhara yaddakhiru. Apa Ah, tabung. Engkau tabung. Kau timbun alias engkau tabung. Mata. apapun yang engkau simpan begitu ya, bisa. Apapun yang engkau simpan. Min Ya, malika. dari malika. Hmm. Apa malika? Malika itu apa artinya ya? Itu ada dua kata. Malun sama domirka. Mal apa artinya mal? Oh, harta. Harta. Apa? Min malika. Malika engkau. Iya. Jadinya apa semuanya artinya? Apapun yang engkau simpan dari hartamu, Aywa. Yanfa'ka. yang pakka apa itu ya? Apa Ada itu ya, ini? ada 3 huruf tuh yang pasti ente tahu artinya. Na, nun, fa sama ain. Nafa'a apa tuh? Apa itu ya? Saya apa? Baik. Bermanfaat. Bermanfaat. Kan udah diserap bahasa Indonesia. Manfaat, nafa'a. Oh iya iya. Yanfa'ka bermanfaat ka bagimu. Kaknya Bagi yanfa'ka bermanfaat, memberikan manfaat kepada engkau. Kaknya jadi maf'ul bih. Begitu. Nah, ya, jadi ya, maksudnya ini cara bacanya apapun yang engkau simpan dari hartamu ya, yang bermanfaat bagimu. itu akan bermanfaat bagimu. Yang kau simpan itu yang bermanfaat bagimu. Maksudnya ngajarin orang hemat, apa yang kau tabung itu yang akan bermanfaat. Kalau kau konsumtif, beli ini beli itu terus, itu yang nggak akan bermanfaat. Maksudnya gitu. Oh iya. Iya. Baik. Mana syarat Jadi menjawab syarat? syarat di ma yang pertama. Ma emang ada satu, itu ma cuman satu-satunya, ambil jazm dia. Apapun yang jadi syarat dan jawab syarat adalah fiil. Mana fiilnya yang jadi syarat dan jawab syarat sehingga dia beri'rab jazm? Tadakhir. Nah, yang pertama tadakhir. Jadi apa tadakhir? Syarat apa jawab syarat? Syarat. Syarat. Jawab syaratnya? Yang pakah. Nah, itu. Syaratnya engkau simpan, jawab syaratnya bermanfaat. Kalau mau hartamu bermanfaat, simpen.
Gitu syaratnya. Hmm. Baik. Tanda jazmnya apa? Dua-duanya. Tadakhir sama. Sukun, sukun. Kenapa? Karena fiil mudori Hmm? yang karena fiil mudori yang kemasukan amil jazm. Iya, boleh. Lebih tepatnya fiil mudhari yang tidak bersambung. Kalau fiil mudhari, kalau jawabnya fiil mudhari yang kemasukan amil jazm, itu pertanyaannya kan apa i'rabnya? Kenapa beri'rab jazm? I'rabnya jazm karena kemasukan amil jazm. Tapi kalau ditanya kenapa tanda jazmnya sukun? Karena dia fiil mudhari yang tidak bersambung. Karena kalau dia fiil mudhari yang bersambung alias af'alul khamsah, tanda jazmnya bukan sukun tapi hadfun nun. Atau kalau dia fi'il mudhari yang huruf akhirnya huruf ilat, fi'il mudhari mu'tal akhir, maka tanda jazmnya adalah hazful illah, menghapus huruf ilat. Baik. Terakhir pertanyaan Bang Herman. Mal, i'rabnya apa? Apa jer? Hmm? Huruf jer Jer, bagus. Kenapa beri'rab jer mal? dimasuki huruf jer min. Ayo. Jadi bacanya tanda jarnya apa? Tanda jer. Mali. Nah, tanda jarnya apa? Eh, Apa? kas Kasroh. Kenapa tanda jarnya kasroh? karena isim mufrad. San. Ya khair, alhamdulillah kalau begitu kita cukupkan saja udah jam 10 lewat 10 ini. Nah, insya Allah nanti kita latihan lagi. Udah habis alhamdulillah tanda jazm tanda nasab. Insya Allah saya carikan teks buat latihan baca yang lebih cocok nih, yang bisa cakup semua. Nah, saya bagikan pertemuan selanjutnya di hari ini hari Ahad berarti ya, hari Minggu. Sebelum hari Minggu itu, kalau nggak besok mungkin Jumat, sudah saya bagikan buat latihan. Baik, Bang Herman, tafadhol. Saya mau bertanya sedikit, berarti itu akan jawab syarat, artinya menjawab dari fi'il mudhari sebelumnya ya, Iya, ya betul. melengkapi begitu. Iya, atau kita sering sebut sebab akibat. Intaksal hal. Jika engkau malas, engkau akan bodoh. Taksal itu syaratnya, permulaannya. Kalau engkau mau ada sebabnya, yaitu kebodohan. Kalau engkau mau bodoh, malaslah. Tapi kalau nggak mau, syaratnya jangan dipenuhi. Nggak usah ada malas, maka engkau tidak akan bodoh. Gitu. Jadi Berarti akibat. ya bahasa sederhananya kalau kita mau cepat tangkap, kita bilang saja sebab akibat. Bisa, boleh. Ya, Sebab bisa. akibat. Tapi bahasa nahu nanti syarat dan jawab syarat. Karena nanti ada disebut jumlah syartiyah, jumlah jawab syarat. Bahasa nahunya syarat dan jawab syarat. Gitu. Sama sebenarnya seperti syaratnya menikah adalah mahar. Kalau engkau mau nikah, datangkan maharnya, baru orang mau nikah dengan engkau gitu contohnya. Kan syaratnya nikah mahar kan. Datangkan syaratnya mahal tersebut baru boleh adanya nikah. Kalau nggak ada maharnya jangan harap ada nikah. Begitu contohnya. Baik. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di hari Ahad ya. Sebelumnya nanti akan saya kirimkan masing-masing tugasnya yang untuk dibaca. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terakhir ini direkam ya. Direkam. Kapan di-share rekamannya? Iya. Saya mau download. Kalau nggak nanti malam mungkin besok insya-Allah, Bang Herman. Karena saya download semua ini rekamannya, saya simpan begitu. Tamam, ahsan. Ya, jadi bisa diputar tanpa ada kuota. Nanti insya Allah dikirim. Kalau sudah di-download. Iya. Kalau nanti dikirim linknya ya. Baik. Jazakumullah khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.